Mereka bicara apa sih? Bahasa Sunda atau bahasa Jawa? Gak tau lah mereka pakai bahasa apa. Tunggu. Ngomong-ngomong soal bahasa, kalian gak asing pasti sama yang namanya kata bahasa. Tapi, tahu gak artinya? Sifatnya, fungsinya. Oh, tenang, aku bakal jelasin satu-satu. Check it out. Dari yang aku cari di Google, banyak banget arti dari bahasa. Aku akan ambil dari 3 ahli aja. Yang pertama, menurut Mary Finocchiaro, beliau mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem arbitrer simbol vokal yang memungkinkan semua orang dalam suatu budaya atau orang lain yang sudah mempelajari bahasa tersebut untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan yang lainnya. Yang kedua, Owens berpendapat bahwa bahasa sebagai kode atau simbol konvensional di mana secara sosial bahasa tersebut telah disepakati sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga, menurut Kraft berpendapat bahwa bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dari 3 pakar yang aku sebutin tadi, bahasa menurut mereka itu ya simbol bunyi. Kita simpulkan saja. Bahasa adalah bunyi ujar atau ucapan yang disampaikan secara lisan, di mana bahasa memiliki suatu sistem dan memiliki makna, serta telah disepakati oleh suatu kelompok sosial sebagai alat atau media untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Kita udah tahu nih arti bahasa apa. Sekarang kita lanjut ke sifat bahasa. Bahasa itu indah. Indah di sini bukan nama temanku Indah ya. Tapi indah di sini maksudnya bahasa memiliki kandungan nilai, makna, dinamik, dan juga tempo. Contohnya, sajak, puisi, gurindam, dan juga lirik-lirik lagu. Bahasa bersifat manusiawi. Mengapa manusiawi? Kita kan manusia. Kita yang mengembangkan dan menggunakan bahasa tersebut. Kalau misalkan bahasa hewan, gak tahu. Bahasa bersifat produktif dan juga dinamis. Aku menggabungkan kedua sifat ini karena berjalan beriringan, di mana dari tahun ke tahunnya, dari zaman ke zamannya, bahasa berkembang dan juga bertambah. Bahasa tidak stuck di tempat. Kita bisa lihat di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada lebih dari sekitar 23.000 kata yang dimana kita gak tahu nantinya atau mungkin tahun sekarang akan semakin bertambah dan bertambah. Bahasa bersifat variatif atau beragam. Meskipun bahasa memiliki kaidah atau pola yang sama, tetapi apabila disampaikan oleh penutur yang memiliki latar belakang yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, tentu akan menghasilkan sebuah variasi bahasa. Misalnya, bahasa Jawa di Pekalongan dan Surabaya tentu akan berbeda. Karena daerah mereka saja berbeda, budaya mereka berbeda, latar belakang mereka berbeda. Lalu, mengapa demikian? Menurut Cher, pada tahun 2012, suatu bahasa dapat memiliki dialek, idiolek, dan juga ragam yang berbeda. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh suatu kelompok tertentu, atau bisa kita sebut logat gitu ya. Misalkan kayak logatnya orang Sunda, logatnya orang Jawa, logatnya orang Padang, logatnya orang Papua, kan beda-beda. Sedangkan idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan atau tentang gaya bicara perorangan. Misalkan antara aku dan kamu, pasti gaya bicaranya berbeda. Maka sebab itulah sebuah variasi bahasa muncul. Bahasa bersifat konvensional, di mana adanya kesepakatan antara penutur dan pendengar. Bahasa memiliki sistem. Waktu kecil kita diajarin ngomong vokal dulu kan, dari A, I, U, E, O. Setelahnya kita akan belajar konsonan dari A sampai Z. Lalu dari vokal dan konsonan digabungkan akan menjadi sebuah kata. Dari satu kata dengan kata yang lainnya digabungkan akan menjadi sebuah kalimat, dan itulah mengapa bahasa memiliki sebuah sistem. Dan yang terakhir, bahasa bersifat arbitrer atau suka menusuka. Kita udah tahu nih arti dari bahasanya, sifatnya yang tadi kita bahas. Sekarang
kita harus tahu dong fungsi dari bahasa. Aku akan sebutin 4 fungsi bahasa. Sebenarnya banyak banget sih, tapi kita singkat aja. Pertama, bahasa sebagai alat nomor 1. Kita lihat, di Indonesia banyak banget budaya, adat istiadat, dan juga bahasanya. Terkadang muncul konflik yang menyebabkan antar suku. Yang inti masalahnya itu kadang dari bahasa. Karena itu, negara kita memiliki bahasa ibu tertinggi, yaitu bahasa Indonesia. Kedua, bahasa sebagai sarana atau media untuk mengungkapkan emosi dan juga hasil pikiran dari kita. Emosi nggak cuma sekedar negatif loh, emosi juga bersifat positif. Ketiga, sebagai alat komunikasi. Bayangin deh, kalau kita lagi kumpul sama temen nih, lagi nongki-nongki nih sama bestie, tapi suasana sepi banget, sama sekali gak ada obrolan, sama sekali gak ada topik pembicaraan, gak rame ya, suasana tuh flat aja. Tapi kalau misalkan di situ ada interaksi, ada komunikasi, pasti suasana akan lebih hidup. Yang keempat, bahasa bersifat referensial atau informatif. Gini deh, aku sama bestie aku lagi kumpulan nih, terus si A tiba-tiba ngomong, aku ada info nih, di kampungku ada yang kembalian motor. Atau misalkan, oh iya, kemarin waktu pas aku lagi mudik ternyata ada yang tabrakan. Topik pembicaraan itu ada informasi di dalamnya yang dimana bahasa digunakan sebagai medianya. Aku udah bahas tentang hakikat, sifat, dan fungsi dari bahasa. Semoga kalian paham. Kalau kalian nggak paham, kalian bisa tanya lebih langsung ke Mbah Google. Sekian dan terima kasih.